Malam itu Ega makan dengan begitu lahap dan sangat menikmatinya. Begitu juga dengan Wulan. Selesai makan Ega membantu Wulan untuk membereskan meja dan mencuci piring. Setelah beres, mereka baru masuk ke kamar. Bersantai di sofa dengan beberapa cemilan. Rasanya Wulan begitu senang, sampai-sampai dia melupakan keluarganya yang saat ini sedang pusing memikirkan kekurangan dana untuk pesta mereka. Bodoh amat. Wulan sedikit memaki mereka. Dia banyak menaruh sakit hati pada mereka. Hinaan dan perlakuan tidak adil ibu pada Wulan begitu membekas. Belum lagi cara mereka memandang suaminya. Wulan ingin menikmati kebebasan ini. Menikmati kebahagiaan yang baru ia rasakan dalam hidupnya. Tanpa ocehan, tanpa hinaan yang bikin kuping panas dan hati teriris setiap saat. Mas Ega, aku pantas gak sih pakai pakaian seperti ini? Wulan menjinjing sedikit gaun tidurnya. Seperti tidak pede di depan suaminya sendiri. Seperti nyonya-nyonya ya. Sambung Wulan. Ega tersenyum kecil. Kan kamu memang sudah menjadi nyonya. Nyonya Ega. Jawab Ega. Wulan pun ikut terkikik kecil kemudian duduk di samping Ega. Tunggu sebentar. Ega bangun dan pergi ke arah meja. Dia mengambil sesuatu dari laci. Kemudian membawanya kepada Wulan. Menghadap ke sana. Ega memutar tubuh Wulan. Wulan yang tidak tahu apa yang dibawa Ega menurut saja. Ega mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Memasangkan sesuatu di leher. Wulan. Makin cantik istriku. Ucap Ega. Wulan meraba lehernya, dia berlari ke arah cermin. Matanya terbelalak sempurna menatap kalung yang melingkar di lehernya. Itu adalah kalung mutiara yang cantik. Wulan sampai tidak berkedip menatap kalung itu. Ini buat Wulan. Bukan. Buat hantu. Mas, Wulan merengek sambil mendekat kembali. Dipasang di situ artinya apa? Ega malah bertanya. Ya siapa tahu, cuma uji coba. Ega tertawa kecil, menarik tangan Wulan dengan lembut. Kalung ini adalah barang limited edition. Mahal banget. Masa untuk uji coba istriku? Enak saja. Untuk kamulah sayang. Aku memesannya khusus untuk kamu. Ega mencium pipi gembul Wulan. Wajah Wulan memerah. Antara malu dan tersanjung. Namun ketika Wulan membuka kotak perhiasan bekas kalung itu tadi dan menemukan nota kalung itu, dia tercengang dengan harga kalung itu. Ini seharga rumah ibu. Dia terbengong, menatap nota dan kemudian menatap suaminya. Tiba-tiba Wulan mencopot kalung itu. Ini barang limited edition. Artinya barang ini langka. Harganya selangit. Jangan dipakai. Disimpan saja mas. Wulan langsung menaruh kembali ke dalam kotak perhiasan yang masih tergeletak di atas meja. Kok dicopot? Aku membeli mahal-mahal untuk dipakai Wulan. Bukan untuk disimpan. Ega marah dengan kelakuan Wulan. Iya. Tapi ini mahal banget mas. Nanti kalau rusak bagaimana? Sayang kan? Mending untuk tabungan masa depan mas. Wulan berlari kecil ke lemari dan menyimpan kotak itu di sana. Ega menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Wanita lain begitu senang jika memakai kalung. Apalagi kalung berlian seperti itu. Istrinya malah menyimpannya untuk tabungan. Masalah tabung-menabung itu sudah urusan aku Wulan. Jadi kamu tidak perlu memikirkan lagi. Dipakai ya. Bujuk Ega. Nanti dipakai untuk ke pesta Dinda saja. Jawab Wulan. Ega mengangguk saja. Biarlah, suka-suka Wulan saja. Mas Ega. Kok punya uang sebanyak itu untuk beli kalung mahal, memang bisnis apa? Pertanyaan Wulan kali ini begitu serius dengan tatapan seperti sedikit menaruh curiga. Mas Ega gak bisnis haram kan?
Gak jual-jualan obat-obatan terlarang. Wulan berpikir demikian. Apartemen, mobil, kalung, belum lagi yang katanya punya rumah. Ada baiknya Wulan bertanya daripada penasaran. Ega tertawa mendengar pertanyaan istrinya. Sini duduk. Ega menepuk sofa di sebelahnya. Menyuruh Wulan untuk duduk. Karena aku sadar bukan anak orang kaya. Tidak punya warisan atau peninggalan dari orang tua. Makanya aku bekerja keras dari orok sampai tua untuk masa depan istri dan anakku kelak, agar mereka tidak ikut susah seperti aku dulu. Jadi mengumpulkan uang dari kecil. Kemudian untuk membangun usaha. Usaha. Jadi Mas Ega itu sebenarnya pebisnis atau pengusaha. Katanya kemarin bisnis. Sekarang kok jadi usaha? Wulan kembali bertanya. Ega mengerutkan alisnya. Apa dia salah bicara? Ya begitulah. Berawal dari bisnis dulu, kemudian berusaha mendirikan perusahaan. Begitu. Ega mencoba menjelaskan. Wulan hanya manggut-manggut saja, padahal tidak paham juga. Paham. Hehe. Belum. Ya ampun. Ega menyentil kecil hidung istrinya. Sebenarnya pebisnis sama pengusaha itu berbeda. Kalau pengusaha itu, hanya perlu memastikan bahwa bisnisnya berjalan dengan lancar, atau sudah memiliki model bisnis yang tidak perlu dimulai dari nol. Sementara itu, kalau pebisnis biasanya melihat peluang pengembangan yang ada dalam menjalankan bisnis. Wulan masih cengengesan tanda belum mengerti juga. Ega hanya menghela nafas, kemudian merengkuh tubuh istrinya. Membawanya ke R4 nanogram mereka. Mending tidur saja. Tidak usah memikirkan pekerjaan suamimu ini apa. Nanti juga kamu paham sendiri. Ega memempatringkan TV Bu Wulan di atas R4 Jang, dia langsung mengambil posisi di atam 4S Tupfeni 4. Wulan harus tahu saja, semua yang aku miliki ini halal. Hasil keringatku. Jadi jangan khawatir. Mendengar ucapan Ega, Wulan pun lega. Biasanya kan orang-orang kaya yang katanya pebisnis kebanyakan gak bener. Ada yang bisnis jual narkoba, korupsi, ada juga yang membungakan uang. Sebenarnya dari semalam Wulan sudah resah kepikiran itu. Takut bisnis suaminya seperti itu juga. Wulan tersenyum, memandangi wajah suaminya yang semakin tampan saja itu. Ega pun sama, memandangi wajah istrinya. Dulu dia sempat ragu dengan pernikahannya, apakah Wulan bisa mencintainya, apakah dia juga bisa mencintai istrinya. Tapi kenyataannya, semakin hari Ega semakin mencintai Wulan. Malam itu mereka memadu kasih di R4S RAN 4 nanogram besar. Malam ini melebihi malam pertama mereka yang tidak begitu terkesan. Jika malam pertama mereka terjadi karena hanya sebatas saling memberi kewajiban, lain dengan malam ini. Malam ini mereka menumpahkan segala cinta dan kasih sayang mereka. Wulan tersenyum bahagia dalam D4 Pan H4 ngat Ega. Mereka tertidur pulas sampai pagi menjelang. Di rumah ibu, pagi-pagi ibu sudah menggedor kamar Fitri. Fit, bangun. Fitri tidak menyahut. Sebenarnya dia mendengar, tetapi malas untuk beranjak. Sampai ibu terdengar berteriak. Katanya mau nganter ibu ke tempat Bude. Ayo Fit. Keburu siang. Oh iya. Fitri baru ingat, lalu membangunkan Farhan untuk mengantar mereka. Kenapa kalian gak pergi sendiri saja? Kan bisa naik bis. Protes Farhan. Mas. Kalau Bude melihat kami datang dengan mobil bagus, kan Bude lebih bisa percaya buat dipinjami uang. Ayolah Mas. Kamu harus anterin kami ke sana. Desak Fitri. Terus kerjaanku gimana? Mas Farhan bisa telpon kantor, bilang kalau ada acara penting, sekalian ajuin kasbon panjangnya. Jawab Fitri. Mau tidak mau akhirnya Farhan pun bangun dengan malas.
Sudah disuruh libur kerja, minta ajuin kasbon panjang juga. Dalam hati Farhan gedek setengah mati. Kalau begini, siapa yang mau nikah, siapa yang repot? Pagi ini Farhan sudah bersiap mengantar istri dan ibu mertua untuk pergi ke rumah Budewati. Melihat mereka sudah siap pergi dengan pakaian rapi, beberapa ibu-ibu kepo yang lagi ngerumunin tukang sayur langsung menegur. Jeng Rita mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi. Ini Jeng. Mau ke tempat budenya Fitri. Mau ngasih kabar kalau Dinda akan segera menikah. Gak enak kan kalau gak ngabari sanak saudara. Namanya juga mau ngadain pesta besar. Jawab ibu penuh percaya diri. Oh, iyalah Jeng. Jarang-jarang kita punya hajatan besar. Istilah orang tua zaman dulu, makan gak makan yang penting bisa kumpul. Sahut ibu-ibu kepo. Hehe. Iya. Ya sudah ya. Kami berangkat. Takut kesiangan. Masih banyak urusan lain. Ucap ibu sambil memasuki mobil. Fitri sudah duduk manis di depan di sebelah Farhan. Mobil itu pun melaju meninggalkan ibu-ibu kepo yang langsung berbentuk lingkaran. Nasib Jeng Rita bener-bener mujur ya. Punya menantu kaya seperti Farhan. Mobilnya bagus, kerja kantoran pula. Mana calon menantu barunya ini nanti pengusaha. Ya ampun. Semoga anak gadisku juga dapat jodoh seorang pengusaha. Jadi bisa mengangkat derajat orang tua. Tapi dengar-dengar, suaminya Wulan itu miskin. Kerjaannya cuma kuli gak jelas gitu. Malah katanya bahwa si Wulan minggat. Satu ibu-ibu menyela pembicaraan. Iya bener. Katanya Jeng Rita juga suami Wulan itu kurang ajar. Berani membentak mertua dan marah-marah gak jelas. Wajarlah. Wulan kan beda sama Fitri dan Dinda. Dia itu cupu. Gak pernah keluar dari rumah. Mana nikahnya aja mendadak begitu. Paling juga tabrakan atau kecelakaan. Satu ibu-ibu mencibir. Begitulah. Kerjaan ibu-ibu julid di kampung ada saja kalau sudah ngomongin kekurangan anak tetangga. Kadang bagaimana kurangnya sendiri gak kelihatan. Kita jangan mencontoh mereka ya. Mobil Farhan sudah berhenti di depan rumah Buwati. Melihat mobil mewah berhenti di depan rumahnya, Buwati sedikit terkejut. Segera melongok keluar. Begitu melihat Bu Rita dan Fitri keluar dari mobil dia langsung berlari keluar rumah untuk menyambut. Ya ampun. Rita. Fitri. Aku kira siapa tadi. Sampai pangling. Seru Buwati. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam. Ayo masuk, ayo masuk. Dengan senang hati Buwati mempersilahkan saudaranya yang kabarnya sudah menjadi orang kaya ini. Lalu cepat-cepat menyisihkan beberapa barang yang kiranya mengganggu pemandangan. Ini suaminya Fitri. Buwati bertanya sambil menunjuk Farhan. Iya. Ini suaminya Fitri Bude. Fitri yang menjawab. Ya ampun. Pangling Bude. Maklumlah sudah lama kita tidak ketemu. Iya. Mereka pun duduk memutari meja kecil. Buwati berlari kecil ke dapur dan datang kembali dengan membawa minuman serta makanan ringan. Ayo diminum. Cuma ada ini saja. Duh. Repot sekali. Ini ngomong-ngomong Mas Wahyu kemana? Kok gak kelihatan? Tanya Bu Rita. Bapaknya anak-anak sudah pergi ke pasar Rita. Sekarang kan jualan di pasar. Oh. Syukurlah kalau begitu. Ada penghasilan. Tapi lancar kan? Alhamdulillah Rita. Sedikit-sedikit, bisalah untuk biaya makan sehari-hari. Jadi hasil sawah dan kebun dari kampung bisa untuk tabungan anak-anak. Alhamdulillah. Yang penting kita semua diberi kesehatan. Iya. Semua memang harus disyukuri. Jadi begini Mbak Yu. Kedatangan kami kemari itu,
Pertama untuk silaturahmi. Yang kedua kami ini berniat mengundang Mbak Yu sekeluarga. Minggu depan ini, Dinda mau menikah. Jadi datang ya. Jangan gak dateng loh. Pokoknya harus datang. Gak usah mikirin bawa apa-apa, yang penting orangnya datang, kita bisa kumpul menjadi saksi hari bahagianya Dinda. Ucap Bu Rita. Oh alah. Jadi Dinda mau menikah. Iya bener. Iyalah. Kalau sudah ketemu jodohnya Rita. Biarlah. Kita sebagai orang tua malah lega kalau anak-anak kita sudah pada berumah tangga. Bener itu Mbak Yu. Baiklah. Kami pasti datang. Nanti aku sampaikan juga sama Mas Wahyu. Kemarin dia juga sudah bertanya. Kok Rita gak kasih kabar? Wulan menikah gak kasih kabar. Ini dengar-dengar, Dinda juga mau menikah kok belum ada kabar juga. Sahut Bu Wati. Gak mungkin lah Mbak Yu kalau kami sampai gak ngabarin, itu kebangetan. Kalau masalah Wulan, memang nikahnya diem-diem. Jadi gak ada yang diundang. Loh, kok begitu? Memang kenapa? Tidak apa-apa sih. Mereka menikahnya juga buru-buru. Segitu lamaran langsung ijab kabul. Suaminya juga anak yatim piatu. Gak punya sanak saudara dan pekerjaan jelas. Jadi ya begitulah. Asal sah aja. Beda sama si Dinda. Calonnya pengusaha. Ya, jadi mau tidak mau harus berbeda dengan kakak-kakaknya. Bu Wati manggut-manggut mendengar penjelasannya dari Bu Rita. Namanya anak, nasibnya beda-beda. Bu Rita hanya tersenyum. Meraih minumannya dan meneguk. Sebentar kemudian mulai berbicara kembali dengan niat yang pertama datang kemari. Mbak Yu, kami kesini ada kepentingan lain juga. Bu Rita sedikit menarik nafas sambil menoleh pada Fitri. Fitri menyenggol tangan ibu sambil berbisik pelan. Bilang aja Bu. Ada apa Rita? Sepertinya penting banget. Tanya Bu Wati. Iya. Bu Rita sedikit senyum-senyum malu begitu. Begini Mbak Yu. Kami mau minta tolong untuk meminjam uang kepada Mbak Yu. Buat jaga-jaga, takut ada kekurangan nanti. Jadi harus pegang uang lebih kan? Tenang saja, selesai hajatan kami kan pulangkan. Saya lebihkan malah. Janji Bu Rita. Bu Wati terlihat berpikir sejenak. Sebenarnya ada, tapi itu untuk hadiah kuliah Rita. Bulan depan dia mau mendaftar. Takutnya Mas Wahyu keberatan kalau uangnya dipinjamkan. Ya gak apa-apa tuh Mbak Yu. Sama saudara sendiri ini. Masa tidak percaya? Nanti aku bisa ngomong sama Mas Wahyu. Kalau tidak, gak usah ngomong sama Mas Wahyu. Abis hajatan langsung dikembalikan, jadi Mas Wahyu tidak akan tahu kalau uangnya aku pakai. Usul Bu Rita sedikit ada pemaksaan. Nanti gak lebihin sedikit. Bagaimana? Rayu Bu Rita. Hehe. Ya, baiklah kalau begitu. Butuh berapa memangnya? Akhirnya Bu Watiku setuju dan percaya dengan janji Bu Rita. Kalau ada ya 50 juta Mbak Yu. Sebab aku tuh khawatir banyak kekurangannya. Soalnya ini pestanya lumayan besar. Maklumlah, calon suaminya Dinda ini pengusaha. Nanti kalau sanak saudaranya datang, malu kalau bersiapan gak mateng. Belum lagi teman-teman kantornya Dinda. Dinda kan kerja kantoran juga. Bu Wati manggut-manggut. Bener juga. Jangan sampai bikin malu. Tapi uang simpananku gak ada segitu Rita. Paling cuma 25 saja. Sebab kemarin itu sudah untuk beli motor bapaknya Radiah. Bagaimana? Bu Rita terlihat sedikit kecewa menoleh pada Fitri untuk kembali meminta pendapat. Ambil saja Bu. Tidak apa-apa. Daripada tidak ada pegangan nantinya. Ucap Fitri. Bu Rita pun mengangguk. Baiklah Mbak Yu. Segitu juga tidak apa-apa.
Bu Wati mengangguk kemudian pamit ke kamar sebentar. Lalu datang kembali dengan membawa amplop. Ini Rita uangnya. Tapi jangan lupa ya, untuk menepati janji. Kembalikan setelah selesai hajatan. Mas Wahyu tidak aku beritahu dulu. Jadi jangan sampai telat. Kasihan Radia kalau tidak jadi kuliah kan. Bu Rita tersenyum, begitu juga dengan Fitri. Tidak sia-sia mereka datang jauh-jauh kemari. Akhirnya mendapatkan hasil juga.